Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra fa anzartukum naran taladda la yaslaha illa al-ashqa. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Amma ba'd. Pengurus dan jemaah Masjid Babul Hasanah serta saudara-saudaraku dari komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba yang insyaallah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh hari ini adapun judul tausiah kita yaitu tangisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat 9 golongan kaum wanita yang disiksa di neraka. Namun sebelum kita memasuki pokok bahasan pada subuh hari ini, tentunya saya mau mengingatkan kembali memberi semangat kepada para jemaah, baik dari jemaah Babul Hasanah maupun dari saudara-saudaraku dari komunitas Pejuang Subuh, tentang keutamaan salat subuh. Salat subuh memang adalah salat yang paling berat kita laksanakan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr, bahwa salat yang terberat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Dan alhamdulillah kita yang hadir di subuh hari ini di masjid ini di rumah Allah sudah terlepas dari stempel atau cap yang dikatakan Rasulullah orang munafik. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sampai saat ini sudah mendengarkan azan di masjid masih terlelap dengan tidurnya karena telinganya dikencingi oleh syaitan. Karena ketahuilah, tatkala kita tidur, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, setan mengikat 3 ikatan pada leher kita. Dan apabila terlepas satu ikatan itu, maka apabila kita bangun, maka terlepaslah satu ikatan itu. Dan apabila kita berwudu untuk melaksanakan salat, terlepaslah 2 ikatan. Dan apabila kita melaksanakan salat, maka terlepaslah 3 ikatan. Alhamdulillah kita semua yang hadir di tempat ini terlepas dari belenggu ikatan sekitar. Jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tantangan salat subuh memang berat, mesti kita lalui dengan melawan ngantuk, melawan dinginnya subuh. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi
kemudian berjalan menuju salah satu masjid Allah untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu salat, maka ketahuilah salah satu langkah kakinya menghapus dosa-dosanya dan satu langkah kakinya lagi mengangkat derajatnya. Dan alhamdulillah kita semua juga ini termasuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya. Terus bagaimana jika sekiranya kita naik motor, kita tidak berjalan kaki? Itu namanya mempersamakan kedudukan. Di setiap lingkaran bannya, putaran bannya akan menghapus dosa-dosa, dan satu putaran lagi mengangkat derajat kita. Jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan salat subuh. Beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang menjelaskan keutamaan salat subuh. Sebelum kita masuk dalam keutamaan salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaatnya salat sunnah, 2 rakaat sebelum subuh qabliyah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Coba bayangkan, hadisnya tidak mengatakan lebih baik daripada Indonesia, tapi dunia beserta isinya. Apa yang kita banggakan di dunia, semuanya sudah ada di dalamnya, dunia beserta isinya. Cuma mesti kita ketahui bahwa ini adalah faedah akhirat yang nanti di akhirat nanti baru kita diperlihatkan, diberikan oleh Allah kepada kita. Dan adapun keutamaan dari salat subuh itu, yang pertama, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan salat bardain dakhalal jannah, maka dia yang masuk surga. Apa salat bardain itu? Yaitu salat asar dan salat subuh. Apalagi keutamaan salat subuh yang lain? Penghalang dari masuknya dimasukkannya kita ke dalam neraka, penghalang. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah seorang masuk ke dalam neraka apabila melaksanakan salat sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat asar, dan sebelum terbitnya matahari. Yang ketiga, di salat subuh ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla salatas subuhi bahwa bisimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin kita, Allah menjamin kesehatan kita, Allah menjamin rezeki kita, Allah menjamin umur kita, Allah menjamin umur kita. Dan sekiranya kalaupun hari ini kita mesti wafat menghadap kepada Allah, maka yakin dan percaya jaminan Allah untuk kita adalah surga. Keutamaan salat subuh yang keempat yang mesti kita ketahui, barang siapa yang melaksanakan salat isya sama halnya dengan dia sudah salat separuh malam, dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh sama dengan salat semalam suntuk. Pertanyaannya, ada tidak dari kita yang mampu melaksanakan salat semalam suntuk, mulai masuknya malam sampai dengan terbitnya fajar? Luar biasa pahala yang dijanjikan bagi kita orang yang senantiasa melaksanakan salat subuh. Dan yang keutamaan yang terakhir, yang kelima, bahwa salat subuh ini dipersaksikan oleh malaikat yang jaga malam dan yang jaga siang. Tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar. Salat subuh itu disaksikan oleh malaikat yang jaga malam dan malaikat yang jaga siang. Tidak bangga kita jika sekiranya malaikat yang berjaga malam datang melapor kepada Allah bahwa si fulan bin fulan sementara baru saja melaksanakan salat subuh, ya Allah. Apakah Allah tidak mengetahui sampai mesti malaikat melapor? Allah Maha mengetahui. Cuma Allah ingin memberitahukan kepada kita semua. Jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah tangisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum 9 golongan, 9 kelompok wanita yang disiksa di neraka. Mohon maaf ibu-ibu, bukan ini tujuannya saya arahkan ke ibu-ibu, tapi seluruh jamaah yang tentunya punya istri, tentunya punya saudara perempuan dan punya anak perempuan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jemaah sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang mengatakan bahwa itu ustaz kok neraka saja yang dibahas. Sebagai umat Islam, orang yang beriman, tentunya ini kita harus bahas antara neraka dan surga. Saling mengingatkan kita bahwa beginilah gambaran di neraka, beginilah gambaran siksaan di neraka, beginilah gambaran kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah di surga. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah menjanjikan suatu kenikmatan di dalam surga yang tidak pernah kita lihat, tidak terbesit dalam pikiran, tidak terlintas dalam hati. Itulah surga yang disiapkan nanti bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara neraka, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi di mukadimah tadi, fa illam tab'alu wa lan tab'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kenapa neraka mesti kita bahas? Karena membahas masalah neraka dan surga adalah syariat, aturan hukum yang diajarkan kepada kita umat Islam. Allah banyak Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang neraka, termasuk yang saya bacakan tadi. Apabila tidak mampu kami membuatnya, dan pasti kamu tidak mampu membuatnya. Maksud ayat ini lanjutan dari ayat 23 surah Al-Baqarah. Maksudnya apabila kamu tidak percaya dengan Al-Quran yang saya anugerahkan kepada Muhammad, maka cobalah kamu membuat satu ayat saja. Kemudian di ayat 24, apabila kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak mampu membuatnya, kata Allah, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian kepada neraka itu. Takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kemudian mana lagi ayat Allah yang saya bacakan tadi, ayat Allah di dalam surah Al-Lail ayat 14, 15, fa'anzartukum naran talaqta la yaslaha illa al-asqa. Maka kami mempersiapkan, kata Allah, kepada kamu, kepada kalian, neraka yang menyala-nyala, yang ditempati, yang disediakan tempatnya bagi orang-orang yang celaka. Termasuk firman Allah yang saya bacakan tadi di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka memang layak dan pantas dibahas tentang neraka ini. Jadi kisah tangisan Rasulullah SAW ini, Rasulullah SAW adalah Nabi yang sangat cinta kepada kita, Nabi yang sangat cinta kepada umatnya, sampai kecintaannya baginda Rasulullah SAW setiap waktu Rasulullah meneteskan air matanya, sampai air mata itu membasahi pipi dan muka Rasulullah, memikirkan hamba umatnya, memikirkan kita semua ini. Bahkan hari demi hari, waktu demi waktu, Rasulullah tidak pernah berhenti memikirkan kita ini umatnya. Bahkan Rasulullah SAW kerisauannya bukan saja di dunia, tapi berlanjut sampai di akhirat nanti. Bukankah Rasulullah SAW tidak akan masuk ke dalam surga
kecuali menanti dulu semua umatnya di depan surga, mengumpulkannya, kemudian bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, sepupu dan menantu Rasulullah, bersama dengan Fatimah As-Zahra berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Tatkala tiba di rumah Rasulullah SAW, Ali dan Fatimah melihat Rasulullah sementara menangis. Air mata menetes di pipi baginda Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah berkata kepada Ali, yang didengarkan juga langsung oleh Fatimah As-Zahra, bahwa yang membuat aku menangis adalah ketika aku diisrakan, ketika aku diperjalankan naik ke langit, aku melihat di neraka, umatku. Saya melihat di neraka umatku beberapa golongan yang disiksa dengan siksaan yang pedih di neraka. Sehingga itulah yang aku ingat, sehingga aku menangis. Sehingga Rasulullah SAW pun menjelaskan satu persatu kelompok wanita yang disiksa di neraka. Setelah menjelaskan ke-9 kelompok yang disiksa di neraka tersebut, Fatimah As-Zahra, baginda Rasulullah SAW berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, pelipurlah hatiku. Mohon jelaskan kepada aku, ayahku, apakah yang diperbuat wanita-wanita ini selama hidupnya di dunia sampai disiksa dengan siksaan pedih di neraka." Kemudian Rasulullah SAW mulai membahas, membicarakan, menyampaikan kepada menantu dan anaknya tentang golongan wanita atau kelompok wanita yang disiksa di neraka. Yang pertama kata Rasulullah SAW, sekelompok wanita yang disiksa di neraka adalah kelompok wanita yang digantung rambutnya, kemudian ditumpahkan masuk ke dalam mulutnya aspal panas yang mendidih. Aspal panas yang mendidih, air mendidih saja kita tak mampu kita tahan. Ini aspal mendidih yang dituangkan masuk ke dalam mulutnya setelah rambutnya digantung. Kemudian apa kata Rasulullah? Wanita ini, golongan wanita ini disiksa dengan siksaan demikian karena selama hidupnya di dunia mereka tidak menyembunyikan, tidak menutup rambutnya, membiarkan rambutnya dilihat oleh laki-laki lain yang bukan suaminya, yang bukan mahramnya. Kemudian dia mati sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah siksaan golongan perempuan yang pertama yang disiksa di neraka. Saudaraku semua, mari kita saling mengingatkan. Kita punya saudara perempuan, kita punya istri, kita punya anak perempuan. Mari kita mengingatkan, sehelai rambutmu, auratmu yang dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram dan suamimu akan kau pertanggungjawabkan di hari kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang kan luar biasa yang kita lihat biasa. Ibu-ibu sibuk selfie, anak-anak perempuan sibuk foto, memperlihatkan rambutnya tanpa menutup jilbab rambutnya, sehingga orang pada melihat. Walaupun dia tidak melihat langsung, tapi kalau sudah di-share di media sosial, orang melihat
maka di saat orang melihat itu, maka dosa juga kita akan berjalan terus. Saya bangga dan teringat suatu ketika salah seorang atlet Indonesia, atlet karate Indonesia yang ikut di SEA Games kalau tidak salah, pada saat akan bertanding, dia menggunakan jilbab, namun panitia pertandingan menyuruh membuka jilbabnya demi menjaga akhlak dan akidahnya. Dia tidak mau bertanding kalau sekiranya jilbabnya itu dibuka. Ini adalah mempertahankan akhlak dan akidah. Lebih baik tidak ikut bertanding daripada aurat rambut saya dilihat orang banyak. Jemaah suku yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua, kata Rasulullah, kelompok wanita yang kedua yang disiksa di neraka adalah sekelompok wanita yang digantung lidahnya digantung, kemudian tangannya dibelenggu di belakang punggungnya, di belakang punggungnya. Kata Rasulullah bahwa wanita itu semasa hidupnya di dunia adalah sering menyakiti hati suaminya dengan lidahnya, sering menyakiti suaminya dengan lidahnya selama hidupnya di dunia, dan tidak sempat bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya sampai dia meninggal. Dia tidak memohon maaf kepada suaminya sampai suaminya tidak ridha dan tidak memaafkannya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama saling menghargai. Tentunya tidak selamanya ibu-ibu, istri kita berbuat demikian kepada kita ini bapak-bapak, tapi terkadang pula dari bapak-bapak sendiri itu yang mesti memancing membuat istri kita mengeluarkan kata-kata yang tidak mesti biasa didengar. Jadi saya tidak ada yang saya bela dari laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian kelompok yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sekelompok wanita yang disiksa di neraka, yang digantung buah dadanya, digantung buah dadanya lewat belakang punggungnya, kemudian dituangkan masuk ke dalam mulutnya sakum. Sakum itu adalah buah atau pohon berduri di neraka. Kata Rasulullah, wanita yang disiksa tersebut karena waktu hidupnya di dunia sering menyusui anak orang lain tanpa seizin dari suaminya. Jemaah sekalian, jika seorang ibu yang menyusui seorang anak yang bukan anaknya, otomatis menjadi mahram baginya dan haram untuk dinikahkan dengan anak kita. Itulah yang di saat besar nanti kita tidak mengetahui dan ini dikasih nikah, maka dosanya akan kita tanggung. Jemaah suku yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan wanita yang disiksa di neraka, golongan keempat, kata Rasulullah, golongan wanita yang disiksa di neraka, sekelompok wanita yang disiksa di neraka, yaitu diikat kedua tangannya dan diikat kedua kakinya di atas punggung-punggungnya. Coba kita bayangkan kalau kita punya tangan diikat di atas punggung, kaki juga ada di atas punggung. Kemudian ular dan kalajengking menggerogoti tubuhnya, kata Rasulullah. Ular dan kalajengking memakan tubuhnya. Kata Rasulullah, golongan ini, wanita ini selama hidupnya di dunia sering keluar rumah, sering keluar meninggalkan rumahnya tanpa seizin dari suaminya, dan setelah di luar rumah dia ngumpul dan menggibah, menggunjing, menceritakan aib saudaranya. Inilah yang disiksa dengan diikat kedua tangan dan kakinya di atas punggungnya. Kemudian ular dan kalajengking
Kemudian kata Rasulullah, kelompok wanita yang kelima yang disiksa di neraka adalah sekelompok wanita yang dipasang api di bawahnya, di bawah tubuhnya, seolah-olah seakan-akan dia dibakar dan dipanggang. Bayangkan kita di atas api neraka di bawah seakan-akan kita dipanggang seperti ayam, dimasak seperti sayur. Itu kalau api dunia, ini api neraka. Dipanggang orang tersebut di atas api. Kata Rasulullah SAW, itulah golongan orang-orang yang senantiasa berhias, mempercantik dirinya untuk laki-laki lain. Jika ada orang yang berhias keluar rumah ingin memperlihatkan kecantikannya, ingin memperlihatkan tubuhnya, maka ketahuilah maka dia termasuk golongan wanita perempuan yang disiksa di neraka sebelum dia bertobat, sebelum dia meninggal. Dia tidak bertobat sebelum dia meninggal. Jemaah suku yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan keenam adalah kelompok wanita yang disiksa di neraka. Adalah kelompok wanita yang mukanya dirubah menjadi hitam legam. Mukanya dirubah menjadi hitam legam. Kemudian dia menggunting-gunting tubuhnya dengan gunting dari api. Kemudian dia memakan ususnya. Kata Rasulullah SAW, wanita tersebut adalah wanita yang selama hidupnya di dunia sering mempertontonkan, sering memperlihatkan kemolekan tubuhnya, sering memperlihatkan lekuk tubuhnya, sehingga laki-laki tertarik melihatnya. Itulah orang-orang yang sering memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, sering memperlihatkan keelokan tubuhnya, kemolekan tubuhnya. Ketahuilah saudaraku, di hari kemudian nanti, itulah yang dikatakan Rasulullah adalah kelompok wanita yang disiksa di neraka atau kelompok keenam. Kemudian kata Rasulullah SAW, kelompok yang ketujuh yang disiksa di neraka adalah sekelompok wanita. Sekelompok wanita yang disiksa, dimasukkan ke dalam peti api. Ada peti terbuat dari api neraka, dia dimasukkan ke dalam peti itu dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli, dalam keadaan buta. Kemudian otaknya menetes keluar di hidungnya yang baunya lebih bau daripada orang yang sakit lepra atau kusta. Kata Rasulullah SAW, kelompok wanita tersebut adalah kelompok wanita yang selama hidupnya di dunia sebenarnya dia mampu, dia bisa untuk melaksanakan segala ibadah, mampu melaksanakan salat, mampu melaksanakan puasa, mampu melaksanakan sedekah, tapi dia enggan untuk melaksanakannya. Malah dia enggan untuk berwudu dan enggan untuk mandi junub janabah di saat dia habis haid, habis nifas. Itulah golongan wanita yang ketujuh yang disiksa di neraka, kata Rasulullah SAW. Kemudian golongan wanita yang kedelapan, kata Rasulullah, kelompok wanita yang disiksa di neraka, kata Rasulullah, adalah kelompok wanita yang mukanya dirubah menjadi muka babi hutan. Mukanya dirubah menjadi muka babi hutan dan badannya dirubah menjadi badan haiwan.
Umar adalah keledai. Jadi mukanya babi hutan, badannya keledai. Kemudian ditimpakan kepadanya 1 juta siksaan di neraka. Kata Rasulullah, wanita tersebut adalah wanita yang selama hidupnya di dunia sering senantiasa berdusta, senantiasa bohong, berdusta, dan mengadu domba namimah. Mohon maaf, bukan di sini. Biasanya kalau kita lihat memang ibu-ibu, mohon maaf, tapi bukan di sini. Itu kalau ketemu juga dengan ibu-ibu, ketemu di tempat arisan alumni atau arisan apa namanya, seringkali dia lupa. Dia mengadu domba, membuat cerita namimah, dan inilah nanti di hari kemudian yang akan dirubah wajahnya menjadi babi hutan dan badannya dirubah menjadi hewan dan timpakan 1 juta siksaan yang ada di api neraka. Kemudian kelompok yang ke-9, kata Rasulullah SAW, sekelompok wanita disiksa di neraka, yaitu tubuhnya dirubah menjadi anjing. Tubuhnya dirubah menjadi anjing, dimasukkan lewat mulutnya dan kemaluannya ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking itu keluar melalui duburnya. Kemudian salah satu malaikat memukul kepalanya pukulan api dari neraka. Kata Rasulullah, siapa kelompok wanita itu? Kelompok wanita itu adalah sekelompok wanita yang selama hidupnya di dunia sering memfitnah orang lain, dan sering menyakiti hati suaminya. Itulah 9 golongan wanita yang disiksa di neraka yang Rasulullah SAW lihat pada saat diisrahkan, pada saat dia mendapat menerima salat 5 waktu. Jemaah suku yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ibu-ibu, saudara perempuan kita, anak-anak perempuan kita, ada resep yang diberikan baginda Rasulullah SAW lewat suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jika seorang wanita yang ingin masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja dia kehendaki, maka wanita itu laksanakanlah salat 5 waktu tepat pada waktunya, kata Rasulullah. Laksanakanlah puasa pada bulannya, jagalah kemaluanmu, dan janganlah berdosa terhadap suamimu. Itulah resepnya bagi wanita yang ingin menghendaki masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang mereka kehendaki. Sebagai penutup tausiah pada subuh hari ini, di tempat kita ini ada pasukan amal soleh yang tentunya senantiasa mengumpulkan, menampung semua bantuan-bantuan baik berupa beras mungkin dalam bentuk barang yang lain yang akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Suatu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, bentengilah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Pertanyaannya, ada tidak harganya sepotong kurma? Pasti jawabannya tidak. Namun jika kita maknai arti hadis ini bahwa bersedekah itu bukan milik orang kaya, bukan milik orang mampu, tapi bersedekah itu, sejuknya bersedekah itu di saat kita dalam keadaan sempit, sekecil apapun yang kita berikan, karena kita tidak tahu lewat amalan mana Allah akan memberikan rahmat kepada kita di hari kemudian. Mari saudaraku semua, mumpung ada wadah yang namanya paskas,
yang membentengi kita dari api neraka. Saya rasa itulah yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Sekian dan terima kasih. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya itu semata dari saya pribadi. Cukup sekian dan demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.